Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas dan mbak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, saya ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap dijaga pola makannya agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku tulis, buku paket, karena kita hari ini akan melanjutkan bahasan kita mengenai limit fungsi aljabar. Pertama, silahkan nanti diisi presensinya, sudah saya kirimkan linknya di Google Classroom, dan nanti kita lanjutkan dengan mempelajari materi, PPT saya kirimkan, link video pembelajaran ini juga saya kirimkan, nanti ditonton sampai selesai ya. Dan nanti di akhir kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang belum dipahami dan juga ada beberapa soal yang bisa kita diskusikan untuk memperkuat pemahaman mas dan mbak semuanya, seperti itu ya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sudah 3 pertemuan ya, kita sudah membahas mengenai pengertian atau definisi limit, sifat-sifat limit, terus bagaimana cara menentukan nilai limit yang menuju suatu variabel tertentu, dan juga bagaimana definisi dari atau pemahaman mengenai limit menuju suatu variabel tak hingga, dan juga cara menyelesaikannya pada fungsi-fungsi yang masih sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan nilai limit menuju variabel tak hingga untuk fungsi-fungsi yang lebih rumit atau lebih kompleks dan tidak bisa kita rubah ke bentuk yang sederhana. Seperti itu ya. Untuk persepsi, kita ingat kembali pertemuan lalu kita mempelajari ini ya. Kita punya sifat-sifat ini, kemudian kita gunakan untuk menjawab soal-soal ini. Coba, limit X mendekati minus tak hingga dari 3 adalah, kita gunakan sifat yang pertama ini, jadi berapa? Hasilnya sama dengan 3. Masih mudah ya. Selanjutnya, limit X menuju tak hingga dari 2X, kita kerjakan bagaimana? 2 ditaruh depan dikalikan limit X mendekati tak hingga dari X ya. Jadi sama dengan 2 tetap limit X mendekati tak hingga dari X ini tak hingga. Jadi 2 dikalikan bilangan yang sangat besar, hasilnya ya tetap bilangan yang sangat besar, tetap tak hingga. Gitu ya. Selanjutnya limit X mendekati minus tak hingga dari 5 per X sama dengan berapa? Seperti biasa 5 kita taruh di depan, kita kalikan dengan limit X menuju minus tak hingga dari 1 per X ya. Yang depan 5 tetap, yang belakang limit X menuju tak hingga dari 1 per X, kita gunakan yang ini sama dengan 0 atau bilangan yang sangat kecil, bukan tepat di 0 tapi memang bilangan yang sangat mendekati dengan 0, jadi hasilnya tetap 0 gitu ya. Selanjutnya limit X menuju tak hingga dari 7 per X kuadrat sama 7 kita taruh di depan, kalikan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, kita kalikan lagi dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ya. Hasilnya saya taruh di bawah. Berapa? Ini 7. Yang ini kita lihat di sini 0. Yang belakang 0 juga, jadi dikalikan tetap 0. Oke. Gitu ya. Nah, ini memang fungsi-fungsinya masih sangat sederhana, belum ada pengurangan, belum ada penambahan seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat kalau fungsinya seperti ini. Nah, kini cukup sulit ya kalau kita ubah jadi bentuk yang seperti di awal tadi yang tidak melibatkan operasi penjumlahan. Nah, dari sini kita akan coba cari penyelesaiannya. Yang pertama dengan grafik ini dulu. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari 2X per X plus 1. Ternyata ketika X-nya saya tarik ke kanan, semakin membesar sampai menuju tak hingga, grafik fungsinya ini mendekati ke suatu nilai Y, yaitu Y sama dengan 2 ya. Nah, dari sini kalau kita lihat secara numerik pun seperti itu. Ketika X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, ternyata Y-nya juga mendekati nilai 2 ya. Di sini 20 per 11, itu 2 kurang sedikit. Di sini 200 per 101, ini itu juga 2, kurangnya tambah sedikit lagi. Sampai nilai yang sangat besar nanti mungkin ini sangat dekat ke 2. Oleh karena itu, dalam hal ini kita jawab limit X menuju tak hingga dari 2X per X plus 1 adalah 2. Nah, namun bagaimana caranya kita mengerjakan tanpa melihat grafik dan juga tanpa menggunakan pendekatan numerik? Nah, saya akan kenalkan teknik yang baru, yaitu dengan cara membagi pangkat tertinggi dari pembilang ataupun penyebut. Nah, kita cari pangkat tertingginya ya. Nah, dalam hal ini pembilang pangkat tertingginya adalah 1. Penyebut pangkat tertingginya juga 1. Jadi kita akan membagi
pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi, yaitu 1. Oke, saya tulis di sampingnya ya. Limit X mendekati tak hingga dari 2X dibagi pangkat tertingginya tadi berapa? X ya. Kita bagi lagi dengan X bagi pangkat tertingginya X ditambah 1 dibagi pangkat tertingginya X. Nah, kita kerjakan, kita gunakan sifat limit. Jadi limitnya nanti masuk ke masing-masing ruas ya. Yang di sini menjadi limit X mendekati tak hingga dari 2X per X. Jadi tinggal 2. Ya, dibagi limit X mendekati tak hingga dari X bagi X 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, tetap 1 per X. Nah, setelah ini kita bisa gunakan sifat-sifat yang sebelumnya. Ini apa, ini apa, ini apa. Bisa diketahui ya dari sini. Limit X mendekati tak hingga dari 2 adalah 2. Dibagi limit X mendekati tak hingga dari 1 adalah 1. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X adalah 0. Nah, dari sini hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Sama ya. Nah, yang bisa kita perhatikan ternyata kalau pangkat dari fx dan dari gx pangkat tertingginya sama, nanti hasil limit X mendekati tak hingganya adalah suatu bilangan real. Nah, bisa kita ingat untuk nanti di kesimpulan ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu ketika limit X mendekati tak hingga dari X plus 1 dibagi 2X kuadrat. Nah, saya berikan pendekatan grafiknya terlebih dahulu. Ini adalah grafiknya, mungkin tidak terlalu terlihat ya karena sangat dekat dengan 0 ini ya. Nah, nanti ketika X-nya saya tarik ke kanan, saya perbesar terus-menerus, ternyata Y-nya semakin mendekat ke 0. Hampir berhimpit dengan sumbu X ya. Nah, dugaan awal di sini nanti sama dengan 0. Kita lihat pendekatan numeriknya juga, ternyata hal demikian juga. Ketika X-nya membesar 1, 2, 3, 10, 100, 1000 sampai mendekati tak hingga, ternyata X-nya nanti mengecil. Mulai dari 1 menjadi 3/8, menjadi 4/18, dan seterusnya. Semakin mengecil. Nah, ketika X-nya menuju tak hingga nanti, berarti di sini juga akan menuju bilangan yang sangat kecil. Dalam hal ini adalah 0. Tapi apakah benar-benar 0? Tidak. Hanya mendekati 0, sangat dekat dengan 0. Karena nanti bentuknya adalah yang atas bilangan yang kecil, bawah adalah bilangan yang sangat besar. Gitu ya, bukan 0, benar-benar 0 ya. Karena dalam bahasan limit maka kita tuliskannya 0 gitu. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya tanpa melihat grafik fungsi dan juga dengan pendekatan numerik? Sama dengan hal yang kita lakukan pada soal sebelumnya, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi. Gitu ya. Kita lihat limit X mendekati tak hingga dari X plus 1 dibagi 2X kuadrat. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya, di bagian penyebutnya. Oleh karena itu kita akan bagi bagian pembilang dan penyebut dengan X kuadrat. Oke, saya tulis di sini ya. Limit X mendekati tak hingga dari X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dibagi 2X kuadrat bagi X kuadrat. Kita tulis pelan-pelan saja ya, tidak usah melompat, tidak apa-apa. Limit X mendekati tak hingga dari ini berapa? 1 per X. Yang ini 1 per X kuadrat tetap. Yang bawah berapa? 2. Nah, baru kita masukkan satu-satu limitnya ke masing-masing ruas. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat, semuanya dibagi dengan limit X mendekati tak hingga dari 2. Nah, dari sini sudah membentuk ke fungsi-fungsi yang sederhana yang bisa kita lihat berapa nilai limitnya ketika X menuju tak hingga ya. Di sini berapa tadi? 1 per X 0 ya. Di sini kalau 1 per X kuadrat sama juga 0. Di bawah kalau konstan 2. Nah, dalam hal ini adalah hasilnya 0 per 2. Oleh karena itu sama dengan 0. Sebenarnya ini bukan 0, tapi ini adalah suatu bilangan yang sangat kecil. Dalam bahasan limit nanti kita sebutnya dengan 0. 0 per 2 sama dengan 0. Gitu ya.
Hasilnya sama ya, bisa dipahami ya. Kita perhatikan lagi, di sini ketika pangkat tertingginya berada di bagian penyebut, maka nanti hasilnya adalah 0. Saya ulangi, ketika pangkat tertingginya di bagian penyebut, nanti hasilnya limitnya adalah 0. Kita ingat-ingat untuk nanti bagian kesimpulan ya. Selanjutnya, kalau kita punya bentuk seperti ini, tentukan nilai limit dari limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat per x plus 1. Ini fungsi yang tadi, cuma kita rubah posisinya antara pembilang dan penyebutnya ya. Nah, saya berikan ilustrasi grafiknya. Bisa kita perhatikan kalau x-nya saya tarik ke kanan, saya perbesar terus-menerus, perilaku fungsinya nanti grafiknya naik juga. Jadi, y-nya juga ikut membesar. Seperti itu ya. Dugaan saya nanti kalau x-nya sangat besar, y-nya juga sangat besar. Atau tak hingga juga. Nah, kita lihat dari pendekatan numeriknya. Nah, ketika x-nya membesar, 1, kedua, ketiga, dan seterusnya, ternyata y-nya pun juga ikut membesar. Dari 1 menjadi 8/3, menjadi 18/4, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita simpulkan bahwa limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat per x plus 1 adalah tak hingga. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan nilai limitnya tanpa menggunakan grafik dan juga pendekatan numerik? Sama seperti sebelumnya, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Dalam hal ini, pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi kita bagi keduanya dengan x kuadrat ya. Oke, saya tulis di sampingnya limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dibagi x kuadrat. Semuanya dibagi dengan x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Ya, kita tuliskan lagi limit x mendekati tak hingga dari berapa? 2 dibagi, ini tinggal 1 per x, yang ini masih 1 per x kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan limitnya ke masing-masing ruas ya. Jadi limit x mendekati tak hingga dari 2 dibagi limit x mendekati tak hingga dari 1 per x ditambah limit x mendekati tak hingga dari 1 per x kuadrat. Oke, berapa hasilnya? Yang di atas ini 2, yang di bawah ini 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 2 per 0. Nah, kita ketemu bentuk 2 per 0. Dalam bahasan fungsi, ini merupakan nilai yang tidak terdefinisi karena ada pembagian dengan 0. Namun, karena kita dalam bahasan limit, dan di sini sebenarnya 0 merupakan 0 yang sesungguhnya, ini merupakan nilai yang sangat dekat dengan 0, mungkin 0,0000001, seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa 2 dibagi 0 di sini adalah tak hingga, ya. Bukan 0 yang sesungguhnya, karena ini dalam bahasan limit dan juga limit x menuju tak hingga. Kalau limit x menuju suatu nilai dan bertemu dengan bentuk seperti ini, maka ini tidak terdefinisi ya. Ini hanya berlaku untuk limit x yang menuju tak hingga. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, bisa kita perhatikan di sini tadi untuk pangkat tertingginya berada di pembilang atau di bagian atas, nanti hasilnya adalah tak hingga. Kita ingat-ingat untuk bagian kesimpulan nanti. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal saja untuk memperdalam pemahaman kita. Yang pertama, tentukan limit x menuju tak hingga dari minus 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus x dibagi dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x. Sama, kita identifikasi dulu pangkat tertingginya. Dalam hal ini, di sini adalah x pangkat 3. Sama ya ternyata. Kita bagi semuanya dengan x pangkat 3. Oke, kita tulis di bawahnya ya. Sama dengan limit x mendekati tak hingga dari minus 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 3. Semuanya dibagi dengan 8x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 5x dibagi x pangkat 3. Nah, kita tuliskan hasilnya di bawah. Limit x mendekati tak hingga dari berapa ini? Minus 2 dikurangi tinggal 1 per x ditambah tinggal 3 per x pangkat 3. Semuanya dibagi dengan
Ini tinggal 8. Ditambah ini tinggal 4 per X. Yang ini tinggal 5 per X kuadrat ya. Nah, dalam hal ini kita bisa langsung taruh limitnya di masing-masing ruas. Saya tulis langsung bisa memahami ya. Jadi nanti X-nya ini masuk ke dalam satu-satu ini. Yang ini berarti tinggal minus 2. Yang ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Berapa? 0. Ya. Yang ini limit X menuju tak hingga dari 3 per X pangkat 3. Berapa? 0 juga. Nah, kita bagi dengan yang bawah. Limit X menuju tak hingga dari 8. 8. Limit X menuju tak hingga dari 4 per X. 0. Limit X menuju tak hingga dari 5 per X kuadrat. 0 juga. Nah, berapa jadi? Hasilnya adalah minus 2 per 8. Karena 0, 0 semua ya. Berapa? Minus 1 per 4. Oke. Ya karena kenapa? Karena ternyata di sini tadi pangkatnya sama ya, pangkat tertingginya berada di pembilang juga, di penyebut juga. Oleh karena itu hasilnya nanti adalah suatu bilangan real, entah positif atau negatif tergantung dari koefisiennya ini. Dalam hal ini karena satu koefisiennya negatif, maka pembagiannya nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti itu ya. Kemudian kita juga punya bentuk soal seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 2X dikurangi akar X kuadrat minus 4X. Sama seperti soal untuk limit menuju suatu nilai, karena bentuk seperti ini kita harus kalikan dengan sekawannya terlebih dahulu. Ya. Oke, saya tulis di bawahnya di sini, mungkin semoga muat ya. Limit X menuju tak hingga, sama dengannya jangan lupa. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X dikurangi akar X kuadrat dikurangi 4X. Kita kalikan sekawannya, yaitu akar X kuadrat ditambah 2X ditambah, nah jangan lupa sekawan, bentuk sekawannya ya, X kuadrat minus 4X dibagi akar X kuadrat ditambah 2X ditambah akar X kuadrat dikurangi 4X. Oke, kita kerjakan ya. Pelan-pelan saja. Ingat bentuk A minus B dikalikan A plus B, hasilnya nanti A kuadrat minus B kuadrat ya. Jadi limit X mendekati tak hingga dari yang depan ini dikuadratkan, berarti tinggal X kuadrat plus 2X dikurangi yang belakang dikuadratkan, jangan lupa dikurung, X kuadrat minus 4X dibagi dengan yang ini tetap ya, akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat minus 4X. Nah, kita kerjakan yang atas ini, X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis 2X minus 4X, minus ketemu minus jadi positif, jadi ini yang atas menjadi 6X ya. Limit X mendekati tak hingga dari 6X dibagi yang bawah, kita tulis seperti apa adanya dulu, akar X kuadrat ditambah 2X ditambah akar X kuadrat minus 4X. Nah, dalam bentuk ini kita cari pangkat tertingginya. Mungkin Mas Mbak semuanya mengira pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Namun yang perlu diperhatikan, X kuadrat berada di dalam akar. Atau dengan kata lain, ini kita kalikan dengan pangkat setengah. Hasilnya adalah 1. Ya kan, X-nya nanti pangkat 1 sebenarnya kalau di luar akar. Oleh karena itu, ini pangkat tertingginya adalah X. Ya, bisa dipahami ya. Oleh karena itu kita bagi semuanya dengan X. Ya. Oke, yang atas berarti menjadi limit X mendekati tak hingga dari 6X per X dibagi akar X kuadrat plus 2X. Nah, X kalau saya masukkan ke akar berarti menjadi X kuadrat. Bisa dipahami ya. Ini harusnya X-nya di sini. Namun saya masukkan ke dalam akar. Oleh karena itu,
kita kuadratkan, kita kasih bentuk akar. Hasilnya sama dengan X ya. Namun saya masukkan ke sini langsung saja. Gitu ya. Oleh karena itu ini per X kuadrat per X kuadrat. Kurang panjang. Ditambah akar sama juga X kuadrat per X kuadrat minus 4X per X kuadrat. Ya. Saya lanjutkan di sini ya. Nah, ini sama dengan saya tulis bentuknya limit X mendekati tak hingga dari 6 dibagi dengan berapa X kuadrat bagi X kuadrat akar 1 plus 2 per X ya, ditambah akar 1 minus 4 per X. Nah, dalam hal ini kita bisa substitusikan langsung ya. Limit X menuju tak hingga dari 6 adalah berapa? 6 tetap. Dibagi limit X menuju tak hingga dari 1 adalah 1. Limit X menuju tak hingga dari 2 per X adalah 2 per X. Nah, dalam hal ini kita gunakan sifat yang dulu ya. Kalau ada apa? Kalau ada limit X menuju C dari akar fx, ini sama dengan akar dari limit X menuju C dari fx. Nah, kita gunakan untuk ini. Jadi, limitnya bisa masuk ke dalam akar. Gitu ya. Nah, dalam hal ini limit X menuju tak hingga dari 2 per X adalah berapa? 0. Ya, ditambah akar dari limit X menuju tak hingga dari 1 dikurangi limit X menuju tak hingga dari 4 per X 0 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Oke gitu ya. Memang agak rumit namun diikuti langkahnya sedikit demi sedikit ya. Kalau kita punya bentuk seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya terlebih dahulu ya. Kemudian setelah dikalikan dengan sekawan ketemu bentuk seperti ini, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Namun hati-hati dengan bentuk akar, karena nanti mungkin bisa salah mengira pangkat tertingginya itu berapa. Gitu sampai ketemu, nanti kita gunakan sifat limit yang sudah kita pelajari dulu. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada 2 contoh soal ini, nanti kita diskusikan saja ya, kita kerjakan di forum bareng-bareng gitu. Oke, kesimpulan dari pertemuan hari ini langsung kita simpulkan saja agar tidak terlalu panjang videonya. Jadi kalau kita punya limit X menuju tak hingga dari fx per gx, nah dari beberapa contoh soal tadi, kalau pangkat tertingginya itu berada di fx ya, kalau pangkat tertinggi fx lebih dari gx atau kita tulis seperti itu, maka nanti hasilnya adalah plus minus tak hingga, bisa plus tak hingga atau bisa minus tak hingga, tergantung bentuk fungsinya nanti gitu ya. Yang kedua, kalau pangkat tertingginya ternyata sama antara fx dan gx nya, maka limit X mendekati tak hingga dari fx per gx adalah suatu bilangan real, bisa positif bisa negatif, tergantung dari fungsinya juga. Selanjutnya yang terakhir, kalau pangkat tertingginya nanti berada di gx atau berada di bagian penyebutnya, maka nanti limit X mendekati tak hingga fx per gx adalah 0. Dan selanjutnya, kalau kita punya bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar fx dikurangi gx, akar gx, nanti kita kalikan sekawan baru kita selesaikan seperti biasanya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita seperti itu yang kita pelajari. Oke, untuk refleksi seperti biasa saya mohon dituliskan kelebihan dan kekurangan dan juga saran-saran yang Mas dan Mbak semua berikan untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran mendatang agar lebih baik lagi. Nanti silahkan yang belum paham ditanyakan, kita kerjakan soal yang belum dikerjakan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ada pengayaan materi untuk soal-soal yang sulit dikerjakan atau untuk materi yang belum paham, nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya itu saja, selamat berdiskusi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.